Selamat siang, perkenalkan nama saya Hansen Ananta Fernandes dan saya merupakan murid dari Universitas Bunda Mulia semester 5, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Akan melakukan sedikit interview dengan satu coach dan juga dua atlet mengenai olahraga golf. Kenalin, nama saya Hansen Anata Fernandes. Saya dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Tourism. Semester 5 ingin mewawancari coach putar tentang golf nih. Oh ya, sebelumnya saya mau perkenalin diri dulu. Nama Oh, saya Ton. boleh. Status saya sekarang professional golfer. Terus saya tuh mulai main golf tuh sekitar umur 7-8 tahun deh. Dulu saya mulai 7-8 tahun, sampai umur 17 tahun tuh statusnya tuh masih junior. Oke. Setelah itu masuk ke amatir. Setelah itu di amatir itu saya sambil kuliah. Nah, setelah lulus kuliah saya baru masuk pro. Oke. Jadi emang jenjangnya udah cukup lama ya coach ya. Ya, sudah lama. Kalau boleh tahu sekarang coach ngelatih di mana aja nih? Sekarang kebetulan saya ngelatih itu udah sekitar dari 2014, mungkin sekitar 8 tahun ya. 8 Oke. tahunan. Itu sekarang saya di Dama Indah Golf. Saya jadi residence pro-nya di Dama Indah Golf Peak. Wah, jadi pertama-tama saya mau tanya dulu nih ke coach. Coach tahu gak sih sejarahnya golf dan kira-kira founding father dari golf itu tuh siapa sih coach? Kalau sejarah, saya mungkin lupa persisnya ya. Tapi yang pasti itu, yang bawa itu ya orang-orang Belanda sih. Yang bawa orang-orang Belanda ke Indonesia Eh, ya waktu itu ya. Kalau awalnya banget, golf itu sejarah dunianya tuh ada di Scotland tahun 1800-an. Terus ya dibawa sama orang-orang Belanda itu, eh dibawa ke sini. Tuh. Oke. Terus lapangan golf pertamanya itu ada di Romangun, Di Rawamangun. di Jakarta, Jakarta Pusat. Oke. Jakarta Timur, sorry, Jakarta Timur ya, Jakarta. Rawamangun, iya di daerah Jakarta Timur coach. Jakarta Timur. Kan kayak nggak jauh deh dari Bunda Mulia tuh. Eh, Nah ya itu lumayan, lapangan lumayan pertama itu dekat lah. sekitar, kalau nggak salah nanti bisa dicek di Google ya. Kalau nggak salah sekitar 1872 atau 1892 gitu tahunnya. Wah, udah lama banget ya coach. Lama banget ya. Pertanyaan kedua aja ya coach ya. Ya, Pertanyaan keduanya itu aturan basic yang main golf tuh gimana sih coach buat orang-orang yang mungkin mau masuk ke dunia golf yang baru-baru kayak gitu. jadi kan ada tempat, kalau orang baru belajar itu kan ke driving range dulu. Iya. Ke driving range dulu, baru setelah siap di driving range baru ke lapangan kan, lapangan. Nah, jadi awalnya itu latihan di driving range. Driving Sekian range. di driving range, setelah mungkin idealnya itu sekitar 10 sampai 20 kali di driving range, terus latihan semuanya lah, mulai dari driver, iron, chipping, putting, bunker. Setelah itu udah bisa, udah siap, baru nanti main ke lapangan Oke. itu. Jadi Tapi kalaupun nanti main ke lapangan itu tuh, kalau misalnya nih, kayak misalnya aturan mainnya ya di lapangan itu, yang menang tuh kayak gimana sih gitu loh. Kalau misalnya kayak main basket atau main bola, kan yang skornya lebih gede, iya betul. itu kan justru yang menang. Nah, kalau di golf itu kebalik, yang skornya lebih sedikit, yang pukulan lebih efektif, justru dia yang menang. Tapi coach kan udah main golf udah cukup lama nih. Ada nggak sih atlet Indonesia yang coach itu tuh favoritin banget lah? Atau bisa dibilang jadi role modelnya coach di dunia golf? Kalau ya banyak sih ya, kalau dari zaman dulu ya. Kalau dari zaman dulu, zaman saya kecil, mungkin ada pro juga, ada namanya Maan Nasim. Itu dia kayak bertahun-tahun dia tuh nomor satu terus. Oke, lanjut pertanyaan ketiga coach. Kira-kira peminatan warga Indonesia terhadap golf ini tuh gimana sih di tahun akhir-akhir ini? Apakah dia makin berkembang atau dia malahan makin menurun menurut coach? uh, Dibanding zaman saya main ya, itu mungkin 2000-an awal atau akhir 90-an itu, yang main golf tuh dikit tuh. Nah, terutama pas zamannya COVID.
ini anak-anak muda yang mungkin sekedar dia mau main untuk olahraga ya. Kalau mungkin kalau yang kayak saya gitu sama teman-teman yang lain kan, golfnya itu emang untuk prestasi. Oke. Entah yang emang juga buat cari beasiswa di sekolah untuk sekolahnya, atau yang Pertanyaan keempat, kendala untuk memajukan golf di Indonesia itu menurut coach apa? Ada kendala gak? kendala ya. Kalau tergantung sih, tergantung untuk di aspek yang mana. Kalau untuk di turismenya sendiri, menurut saya ya bisa apa? Kedepannya bisa akan lebih baik sih. Oke. Kalau juga si lapangan golf ini kerjasama sama departemen terkait lah di pemerintahan. Setuju Sama juga saya. mungkin ya, sama juga mungkin kalau beberapa lapangan di sini tuh masih sedikit lebih mahal dibanding di Thailand. Kalau misalnya untuk di turis ya, aspek turismenya, kalau misalnya mungkin ya tadi ada kerjasama antara instansi terkait, sama mungkin juga harganya bisa lebih murah, golf itu bisa lebih ramai lah di Indo sini. Terus Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih coach. Kira-kira ya, perhatian apa sih yang dibutuhin untuk memajuin golf di Indonesia? kalau tadi kan secara turisme ya. Ya. Kalau saya mungkin karena ya secara profesional gitu, eh mungkin kalau secara prestasinya gitu kan nggak Ya. banyak orang Indo yang bisa main di luar, terus juga juara di luar tuh masih hitungan jari gitu. Sedikit banget ya Terus coach ya. sedikit. Padahal waktu zaman juniornya tuh eh ya masih bisa lah ngelawan sama negara-negara lain gitu. Oke. Nah, menurut saya itu ya butuh peran pemerintah lah untuk ngebantu prestasi atlet-atlet di Indonesia bisa lebih baik lagi, mulai dari fasilitas, juga kemudahan gitu kan. Kalau aja ada banyak fasilitas yang dikasih lah buat atlet-atlet junior Indonesia, mungkin kedepannya banyak atlet-atlet Indonesia yang lebih berprestasi di luar negeri, di Oke. internasional. Siap. Mungkin boleh perkenalan sedikit dulu Kak Pedro. Halo, ya boleh. Nama gue Pedro. Gue lulusan UI Kriminologi. Saat ini gue kerja di Bank Mandiri. Ya, itu mungkin Oke. sekilas tentang diri gue. Oke. Jadi ini gue mau tanya-tanya sedikit tentang golf nih. Nah, kalau ngomongin tentang golf, kira-kira lu udah berapa lama sih main golf? Kalau pertama kali nyentuh golf itu 2018, jadi mungkin 4 tahun lah ya. Dari Udah. pertama kali nyentuh, ya. Apa yang bikin golf ini jadi favorit banget buat Kak Pedro? Kalau awal mulanya tertarik golf itu kan karena mungkin banyak keluarga juga yang main ya, jadi tertarik pengen ikut nyoba juga. Terus setelah dijalanin, dicoba, dan memang tertarik gitu. Tapi udah sekitaran 4 tahun main golf, Kak Pedro ini pernah ikut lomba-lomba kecil atau turnamen gak sih? Kalau lomba atau turnamen sih udah beberapa kali ya. Mungkin berapa ya? 5-6 kali lah ikut turnamen gitu. 5-6 kali ikut turnamen. Udah cukup banyak juga ya Kak Pedro ya. Iya, tapi ya turnamen amatir lah, istilahnya bukan turnamen pro gitu. Jadi kalau misalkan jadwal main golf Kak Pedro nih dalam seminggu bisa berapa kali? Biasanya kalau driving sih paling seminggu sekali ya, karena emang jujur gue agak nggak terlalu sering banget gitu loh. Jadi kalau driving paling seminggu sekali, kalau untuk turun lapangan ya sebulan sekali 2 kali lah. Biasanya untuk lapangan yang dipakai, Kak Pedro pakai lapangan yang di mana nih kira-kira? Kalau lapangan sih biasanya nyesuaiin ya, tergantung misalkan lagi ada acara turnamen di mana atau ada teman ngajakin di mana gitu. Tapi kalau paling enak sih sekarang karena kerja ya, jadi biasanya di Senayan karena dia sampai malam. Bisa sampai jam Oke. 11 malam dia. Oke, oke. Dan kira-kira untuk pertanyaan terakhir nih, harapan Kak Pedro buat golf di Indonesia ini ke depannya gimana sih?
Waduh, kalau harapan bingung ya, gimana ya? Mau lebih Mungkin untuk apa ya? Untuk lapangan golfnya atau untuk pemainnya atau gimana nih maksudnya? mencakup keseluruhan aja, boleh tentang lapangannya, boleh tentang pemainnya gitu-gitu. Kalau untuk pemainnya sendiri, ya harapannya sih bisa olahraga golf ini lebih makin berkembang ya, karena kan kalau tingkatan atlet kita ya istilahnya itu kan kita mentok di Asia ya, belum nyampe Iya. level internasional gitu. Jadi kalau kayak bola tuh dia belum nyampe level Piala Dunia lah gitu. Ya. Terus kalau untuk eh pemainnya tempatnya sendiri mungkin boleh diperbanyak tempat driving atau lapangan driving lah paling enggak, soalnya sekarang kan peminat golf juga makin banyak kan, jadi Iya. kayak driving tuh udah banyak yang rame gitu ya, mungkin bisa di beberapa tempat buka tempat lagi atau sekedar simulator juga bisa gitu. Oke. Oke, jadi untuk Q&A dan wawancaranya mungkin sedikit segitu dulu aja, Kak Pedro. Terima kasih banget udah luangin waktunya. Selamat malam, Kak Pedro. Oke, thank you, bye. Pertama-tama boleh kenalin sedikit gak tentang si Kak Andrew ini? Selamat sore juga Hansen, kenalin nama saya Andrew Lee, saya sekarang kuliah di Bina Nusantara University atau biasa yang dikenal dengan BINUS. Saya di BINUS ambil jurusan Marketing Communication. Oke, marketing communication. Jadi kita langsung ke pertanyaan Q&A golfnya aja. Kak Andrew kan udah lumayan sering main golf nih. Ya, Kira-kira betul. Kak Andrew tahu golf atau pertama kali mulai main golf ini tuh kapan dan kenapa sih? Kalau pertama kali main golf itu soalnya kan keluarga juga main golf. Saya pertama kali main golf itu sejak dari kelas 6 SD. Oke. Soalnya papa juga main golf kan, jadi saya emang biasa ngikutin papa main golf. Jadi saya mungkin jadi ikutan main golf dan juga udah salah satu menjadi hobi saya Oke. dalam olahraga golf. Tapi kan kalau misalkan dari 6 SD itu artinya udah cukup lama. Kakak kan udah kuliah sekarang. Pernah nggak sih Ya, Kak Andrew ikut lomba main golf kayak gitu? ikut lomba pernah, saya ikut yang juniornya, tapi sayang sekali ya, saya belum pernah menang, apalagi semenjak kita tahu kan pandemi COVID ini semua fasilitas ditutup juga, itu juga Ya. menjadi halangan buat saya dalam menyalurkan hobi saya main golf, itu juga jadi hambatan. Jadi saya setelah semenjak COVID kan udah nggak main golf hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun lebih kan. Oke. Setelah itu jadi saya mulai dari awal lagi, walaupun udah basic itu lumayan susah juga, walaupun saya sudah punya basicnya. Oke, oke. Kak Andrew sering main golf di mana nih kalau boleh tahu? Kalau saya seringnya main di PIK. Oh, di Kalau kenapa kan? Sorry. kalau Hansen tahu di PIK itu namanya Di Damai Indah Golf Indah. Iya betul. sama di Soalnya Sedari. kan rumah saya di Jakbar kan. Kalau kita tahu Jakbar juga masih dikit kayak lapangan buat golf gitu. Nggak Jadi yang ada sih kayaknya deket-deket sih. paling di Kayaknya, Pantai Indah Kapuk doang. Paling iya, deket di rumah saya. paling dekat emang di Pantai Kapuk. Iya. Nah, jadwal kayak di rumah ini seminggu berapa kali? Kalau dulu yang sebelum zaman COVID ini. Kalau dulu biasa saya seminggu 3 kali, tapi saya kan udah kuliah juga jadwal agak padat ya. Mungkin saya Oke. kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Mungkin pas lagi weekend aja sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Andrew. Ya. Kira-kira ada gak sih pesan dari Kak Andrew atau doa dari Kak Andrew buat dunia golf di Indonesia untuk kedepannya? Nah, ada nih. Kayak yang kita tahu tadi, masih di Jakbar, tapi saya masih main di Jakarta Utara. Itu kayak fasilitas golf tuh bukan di Jakarta saja, tapi di Indonesia itu kayak masih sedikit. Padahal tuh zaman sekarang peminatnya, khususnya bagi anak muda itu udah mulai banyak. Ya. Jadi buat pemerintah mungkin jangan terlalu lihat kayak olahraga cuman kayak futsal, sepak bola, basket, tapi masih ada beberapa olahraga itu yang mesti kita lihat dan kita bangun fasilitasnya
siapa tahu pemain golf di Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah luar negeri atau perlombaan internasional. Ya, itu aja sih. Oke. Jadi sekian Q&A tentang golfnya. Terima kasih banget Kak Andrew udah ngeluangin waktu buat wawancara singkat ini. Terima kasih Kak, selamat sore. Sekian interview singkat dari saya. Terima kasih dan selamat siang.